Kami episode 21. Hey, bertemu lagi dengan saya Maularian di edisi Berdami, bercerita tentang budaya, adat, dan misteri. Di video kali ini kita akan membahas salah satu cerita yang beredar di masyarakat Sumatera Barat. Nah, ya. Sumatera Barat di. Ya, masih di Sumatera Barat. Kita masih di Sumatera Barat ya, besti-bestiku, Maul lagi ya. Jadi siapapun, dimanapun kamu, mari berbincang dan bertukar pikiran bersama Maul Aryan. Bagikan ilmu, tanggapan, dan sudut pandangmu di kolom komentar. Tinggalkan tebak-tebakan. Jangan lupa like, subscribe, comment, turn on notification, and share in your social media. let's move to the story. Sutan Pangaduan diambil dari dongeng.kamikamu.co.id. Menurut legenda, ada seorang raja yang berkuasa di kampung dalam Parjaman. Sang raja memiliki 3 orang anak dari ibu yang berbeda, yaitu Sutan Lembak Tua, Sutan Pangaduan, dan Putih Sari Makah. Ngomong-ngomong tua, aku tuh pernah nyanyiin lagu yang berbahasa Sumatera Barat. Itu lagu Tabe nana tabe bana masih tabe gadang unde tuan noy kandang takkan duang aguang takkan duang ala di gua na 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 na. Tahu gak? Na 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 na. Aguang takkan duang aladiku. Sorry kalau salah-salah ya, pokoknya dulu tuh tahun kemarin ya, tahun kemarin di acara Disnatalis UPI ya, kampus tercinta gitu. Aku bawain lagu itu, terus pakai kostum Sumatera Barat juga ya. Itu luar biasa ya. Rumah gadang, apa sih? Apa judul lagunya lupa. Pokoknya itu ya, yang tahu tulis di kolom komen. Oke, ibu dari Sutan Lembak Tua ini berasal dari kalangan biasa. Sementara ibu Sutan Pangaduan yang bernama Putri Andam Dewi merupakan keturunan bangsawan. Sedangkan ibu dari Putri Sari Makah adalah seorang keturunan Arab. Oh, udah jelas ya dari namanya. Oke. Jadi secara adat ya, Sutan Pangaduan adalah putra mahkota yang sah karena ibunya Putri Andam Dewi masih keturunan bangsawan. Menurut cerita rakyat Sumatera Barat, sang raja memutuskan untuk bersemayam ke Gunung Ledang atau Ledang, boleh tulis di kolom komen, di saat anak-anaknya masih kecil. Nah, sepeninggal ayahandanya, ibunda Sutan Pangaduan yaitu Putri Andam Dewi berusaha dipersunting oleh Rajo Unggih Layang, seorang raja yang berkuasa di negeri Taluak Singalai, Tabang Papan. Oh, jadi
ibunya ini ya pengen dipersunting, lagi berusaha dipersunting ya oleh Raja Unggih Layang. Oke. Putri Andam Dewi menolak pinangan Raja Unggih Layang. Akibatnya Raja Unggih Layang marah dan menculik Putri Andam Dewi serta membawanya ke sebuah bukit. Sementara itu anaknya yaitu Sultan Lembak Tua ya diangkat menjadi raja menggantikan ayahandanya. Walaupun saat itu usia Sultan Lembak Tua masih anak-anak. Sifat Sultan Lembak Tua sendiri cenderung manja ya dan kekanak-kanakan. Kelak saat berkuasa nanti ia akan bertindak semena-mena terhadap rakyatnya. Meski secara adat Sultan Pangaduan adalah putra mahkota yang sah, namun ibunda Sultan Lembak Tua ini sangat berambisi agar putranya menjadi seorang raja. Ia mencari cara ya, segala cara untuk mencapai segala tujuannya. Nah, Sultan Pangaduan yang masih kecil kemudian dibawa ya, Sultan Pangaduan ini dibawa dan diasuh oleh nenek dan kakak sepupunya. Kakak sepupunya itu ya adalah seorang pendekar di Kuala Pantai Cermin. Saat beranjak dewasa di bawah pengasuhan nenek dan kakak sepupunya dari pihak ibunya ya, Sultan Pangaduan tumbuh menjadi anak yang tangkas lagi bijaksana. Ia unggul dalam hal ilmu kebatinan, kesaktian, dan kebijaksanaan. Saat usia 10 tahun, Sultan Pangaduan didatangi ayahandanya yang bersemayam di Gunung Ledang secara batin. Oh, jadi bisa ya datang secara batin. Masya Allah. Walau alam. Ayahanda memberi tugas kepada Sultan Pangaduan untuk membebaskan ibunya dari tawanan Raja Unggih Layang. Dalam menjalankan tugas ini, ayahnya meminta agar ia bekerja sama dengan kakaknya, yaitu Sultan Lembak Tua yang tinggal di istana. Nah, Pergilah tuh Sultan Pangaduan dari Kuala Pantai Cermin ke istana di kampung dalam Pariaman untuk menemui kakaknya Sultan Lembak Tua. Nenek dan kakak sepupunya membekali Sultan Pangaduan dengan senjata keramat. Dalam perjalanan, pakaian bangsawan yang dikenakan Sultan Pangaduan menarik hati seorang penipu. Saat Sultan Pangaduan tengah memetik setangkai kembang, si penipu ini mendekatinya dan membual bahwa bunga tersebut adalah kembang bunga larangan yang terlarang untuk dipetik. Sebagai hukumannya, Sultan harus menukarkan pakaian bangsawannya dengan pakaian compang-camping milik si penipu. Ya penipu, dasar penipu. Dengan lugunya, Sultan Pangaduan menuruti begitu saja permintaan si penipu. Sultan Pangaduan melanjutkan perjalanan ke kampung dalam dengan pakaian compang-camping. Hingga akhirnya sesampainya Sultan Pangaduan di istana kampung dalam Pariaman, Sultan Lembak Tua sangat terkejut melihat seorang anak compang-camping dengan wajah mirip dengan dirinya datang ke istana. Karena telah lama tidak bertemu sedari kecil, ya, Sultan Lembak Tua lupa dengan wajah Sultan Pangaduan. Tetapi ibu Sultan Lembak Tua sadar bahwa anak kecil itu yang di hadapannya adalah Sultan Pangaduan. Merasa khawatir tahta raja anaknya akan terancam, ia menyuruh Sultan Lembak Tua untuk mengusir Sultan Pangaduan. Akhirnya terjadilah perkelahian antara keduanya. Namun dengan mudah, Sultan Pangaduan mengalahkan Sultan Lembak Tua. Pada saat itulah Sultan Pangaduan mengucapkan kata kunci yang diajarkan ayahnya untuk mendatanginya secara batin. Mendengar kata kunci tersebut, sadarlah Sultan Lembak Tua bahwa anak di hadapannya adalah saudaranya sendiri. Karena ayahandanya mendatangi Sultan Lembak Tua secara batin juga, bahwa Sultan Pangaduan akan mendatanginya dengan mengucapkan kata kunci. Akhirnya, Sultan Lembak Tua meminta izin kepada ibunya untuk menemani Sultan Pangaduan dalam rangka membebaskan Putri Andam Dewi dari tawanan Raja Unggih Layang.
Dengan berat hati, akhirnya ibunya mengizinkan putranya pergi bersama Sultan Pangaduan untuk memerangi Raja Unggeh Layang. Karena itu adalah perintah ayahanda di Gunung Ledang. Tapi ternyata ibunda Sultan Lembak Tuah diam-diam memiliki rencana jahat. Ia ingin meracuni Sultan Pangaduan agar jabatan raja anaknya tidak terganggu. Tapi rencana tersebut terbongkar, yang membuatnya mendapatkan hukuman kurungan di istana. Terus sedih kan melihat kondisi ibunya ya. Tapi tetap Sultan Lembah Tua ini ingin pergi menemani Sultan Pangaduan untuk memerangi Raja Unggeh Layang. Nah, diceritakan setibanya di bukit tempat Putri Andam Dewi ditawan atau menjadi tahanan ya, kedua pangeran itu terlibat perkelahian yang sangat sengit dengan ribuan penjaga bukit. Karena jumlah penjaga Raja Unggeh Layang yang terlampau banyak, akhirnya kedua kakak beradik ini berhasil diringkus oleh musuh. Ayahanda Sultan Pangaduan mengetahui bahwa kedua putranya dikalahkan oleh Raja Unggeh Layang. Akhirnya ia mendatangi putrinya yaitu Putri Sarimekah secara batin dan memberitahunya agar membantu kedua saudaranya. Nah, Putri Sarimekah segera meminta bantuan kepada kakak sepupu Sultan Pangaduan. Pergilah mereka bertiga ya, yaitu Putri Sarimekah, kakak sepupu Sultan Pangaduan, dan juga kakak sepupu dari Putri Andam Dewi juga. Pergi bertiga menuju bukit tempat Putri Andam Dewi ditawan ya. Ketiga pendekar wanita yang sangat tangguh ini, Putri Sarimekah memiliki kemampuan untuk mengendalikan air. Wow. Sedangkan kedua sepupu maksudku ya, kedua sepupu Sultan Pangaduan masing-masing memiliki kemampuan untuk mengendalikan angin dan suara. Kayak Avatar ya. Tapi ini versi Masya Allah gitu kan di Sumatera Barat. Dengan perpaduan keahlian masing-masing, mereka berhasil menciptakan badai. Badai dan gelombang yang datang merintang takkan merubah haluan cita-cita. Tenotet. Akhirnya naiklah air laut sampai ke atas bukit hingga menyapu semua pengawal Raja Unggeh. Akhirnya mereka bertiga membebaskan Putri Andam Dewi dan kedua saudaranya Sultan Pangaduan serta Sultan Lembak Tuah dengan mudah. Nah, tak lama ya, ada seorang gadis kecil yang menghipnotis Sultan Pangaduan. Si gadis kecil ini meminta Sultan Pangaduan agar membawa dirinya dengan alasan takut hanyut terbawa badai. Kedua kakak Sultan melarangnya untuk membawa gadis kecil tersebut karena mereka mengetahui bahwa gadis kecil tersebut adalah adik Raja Unggeh Layang. Namun Sultan Pangaduan tidak mendengarkan nasihat kedua kakaknya dengan tetap membawa serta gadis kecil itu. Karena telah berhasil menyelamatkan Putri Andam Dewi, akhirnya mereka berpisah. Sultan Pangaduan, kakak sepupu dan ibunya kembali ke kampung dalam ya, sementara Sultan Lembak Tua kembali ke kerajaan kampung dalam Pariaman. Sementara Putri Sarimekah kembali ke Mekah. Dan singkat cerita, Sultan Pangaduan telah beranjak dewasa dan menikah dengan putri raja negeri tetangga. Sultan kemudian diangkat menjadi raja di negeri tersebut. Tanpa disadari, gadis kecil yang ia selamatkan ternyata selama ini telah meracuninya sedikit demi sedikit, sehingga kesaktiannya perlahan berkurang. Atas tipu muslihat si gadis kecil itu, Putri Andam Dewi kembali diculik oleh Raja Unggeh Layang. Dengan tingkat kesaktian yang telah berkurang dan kondisi istrinya yang tengah hamil, Sultan Pangaduan terpaksa meninggalkan istrinya dan kerajaan demi menyelamatkan ibunya. Istri Sultan merelakan kepergian suaminya demi menyelamatkan ibu mertuanya. Terus pergilah ya dengan kakak Sultan Lembak Tuah menuju negeri Talwak Singalai Tabang Papan. Namun ya karena kesaktiannya sudah berkurang ya, kedua kakak beradik tersebut dapat dikalahkan dengan mudah. Akhirnya ditawan lagi dan dirantai oleh musuh. Lalu dengan sisa kesaktian yang dimiliki,
Pada suatu malam bulan purnama yang terang ya, Sultan Pangaduan menghentakkan kakinya untuk memutus rantai yang mengikatnya. Walau rantai pengikat itu tidak berhasil terputus, suara hentakan kaki tersebut menggelegar bagaikan petir dan terdengar sampai kejauhan. Goncangan tersebut adalah pertanda bahwa anak Sultan Pangaduan telah lahir ke dunia. Kelak, anak Sultan Pangaduan akan menuntut balas untuk membebaskan ayah dan neneknya. Bagaimana nih kelanjutan kisah cerita Sultan Pangaduan? Ada yang tahu? Boleh tulis di kolom komentar. Itulah cerita Sultan Pangaduan. Apakah sudah cukup? Cukup belum cukup? Silahkan tulis di kolom komentar. Best of story yang namanya cerita rakyat ya, cerita. Apalagi cerita yang terus berkembang, beredar di masyarakat. Siapapun penuturnya, dari manapun asalnya. Ya inilah cerita rakyat yang tidak dapat terjamin 100% keasliannya. Next buat mau lagi nih yang mau berbincang dan bertukar pikiran dengan Maul Aryan ya. Serta memberikan pandangan juga cerita apalagi yang pengen diangkat di Badami. Tinggal kita tapakan di kolom komentar. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi, like, comment, subscribe, and share in your social media. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan, dan keterbatasan yang Maul Aryan miliki. Bertemu lagi di Badami.